Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Aditya Fahlevi ya, dari kelas B dengan NIM 400403246350. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas PPT yang telah dibuat materinya oleh kelompok saya tentang mata kuliah dasar sistem kontrol ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama, tugas pertama, yaitu tentang pemahaman sistem kontrol dan PID. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, referensinya di sini atau sumber materinya dari buku Modern Control Engineering oleh Ogata Katsuhito yang edisi kelima. Saya kebanyakan mengambil materi dari sini, kelompok saya juga. Kita lihat. Sini ada pengertian dasar sistem kontrol. Ada pengertian dasarnya sistem kontrol, feedback, dan PID controller. Jadi sistem kontrol itu adalah secara intinya adalah interkoneksi komponen yang menghasilkan respon sesuai keinginan. Itu kalau menurut Ogata Katsuhito sendiri yang beliau berkata seperti ini. Sistem kontrol adalah gabungan dari beberapa komponen yang dihubungkan sehingga membentuk satu konfigurasi yang dapat menghasilkan respon yang sesuai yang kita inginkan atau penggunanya inginkan. Kedua, ada feedback. Feedback ini secara kuncinya adalah key point-nya adalah perbandingan antara output aktual dan input acuan, lalu error dipakai untuk mengkoreksi. Jadi maksudnya itu antara data yang kita mau set point dan antara data yang error itu akan dibandingkan, lalu dipakai untuk perhitungannya dipakai untuk mengoreksi agar loop yang berikutnya itu semakin akurat dan sehingga mencapai set point berikut. Lalu ada PID, kombinasi dari PID yang mempercepat respon, menghilangkan error dan meningkatkan stabilitas. Oke, kita lanjut. Tujuan sistem kontrol. Jadi tujuan sistem kontrol ini adalah berfungsi untuk mengatur perilaku dinamik suatu sistem agar output mengikuti input referensi atau yang kita mau. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem meskipun ada gangguan, itu ada disturbance. Disturbance itu adalah sesuatu di loop yang kita tidak bisa atur, tapi pasti ada aja. Seperti misalnya dalam sistem kontrol pada AC, air conditioner misalnya. Air conditioner itu kan mendeteksi suhu ruangan, lalu sensor mengirim sinyal kepada aktuator atau kompresor di AC. dalam kasus ini ada AC. Jika memang suhunya lebih besar daripada yang kita inginkan, sensor akan mengirimkan sinyal kepada aktuator untuk menyalakan kompresor agar suhu sesuai atau yang kita inginkan. Nah, gangguannya itu misalnya suhu ruangan itu bisa terganggu karena cuaca atau mungkin ada pintu yang terbuka. Jadi misalnya itu kan kita tidak bisa atur, misalnya cuaca seperti hujan atau sangat panas sekali, itu kan dapat mempengaruhi suhu ruangan. Lalu ada memperoleh respon transient seperti overshoot dan waktu naik yang sesuai, menjamin respon tuna steady state sesuai dengan kebutuhan atau minim error, menangani gangguan yang masuk sistem. Itu juga masuk sistem itu bisa, tapi bukan sepenuhnya diatasi, hanya meminimalisir. Oke. Nah, yang sini kelompok satu atau kelompok saya ini memilih contohnya itu adaptive cruise control. Oke, apa sih, kenapa adaptive cruise control nih? Saya jelaskan. Adaptive cruise control secara sederhana ini adaptive cruise control ini bekerja dengan prinsip sistem kontrol umpan balik atau feedback. Pertama nih, kita nih sebagai pengemudi menentukan set point berapa
kecepatan yang akan kita inginkan. Setelah itu sensor kayak radar, kamera, dan sensor kecepatan roda akan membaca kondisi dan jarak terhadap kendaraan di sekitar kita, di depan, di belakang, maupun di mana-mana. Data yang diterima oleh sensor ini akan dikirim ke controller atau ECU dalam kasus cruise control ini, yang berfungsi sebagai otaknya lah, prosesornya. Lalu ECU akan membandingkan data aktual dengan data set point. Jika ada perbedaan, ECU akan mengirimkan perintah ke aktuator berupa throttle elektronik atau brake aktuator. Misalnya kalau mobil di depan melambat nih, ECU akan mengurangi kecepatan dengan menutup throttle atau memberi pengereman ringan biar jarak kita tuh tetap aman. Jadi misalnya di depan ada mobil, terus kita misalnya cruise control kita 50, sedangkan di mobil kecepatannya dari 60, yang tadinya aman-amannya tiba-tiba ngerem ya misalnya ke 40, kita tuh nanti radar akan mengirimkan sinyal biar kita tuh menurunkan dari speed dari cruise control kita sendiri. Oke. Komponen utama sistem kontrol ya, ini ada 4: set point, sensor, controller, dan aktuator. Yang dalam tadi karena cruise control kita pakainya tadi set pointnya adalah kecepatan dan jarak aman yang ditentukan pengemudi. Terus sensor itu radar, kamera, sensor atau roda yang sensor di rodanya. Lalu ada controllernya. Controller kita kan di sini ECU untuk mengatur aksi controller atau sebagai otaknya lah. Lalu ada aktuator. Aktuatornya adalah throttle elektronik dan brake aktuator. Jadi ada juga kalau untuk fitur cruise control ini secara umum ini masuknya sistem kontrol juga ya, soalnya modern sistem engineering, soalnya itu tuh bagaimana termostat itu memasukkan atau memberi sinyal kepada bensin agar, maksudnya cruise control tuh kan misalnya gimana ya, kayak memberi sinyal agar seberapa banyak bensin yang kita butuhkan untuk cruise control ini. Jadi mengatur kalau misalnya kecepatannya kita segimana, bensin yang kita butuhkan juga agak seperti berapa juga gitu. Oke, ini prinsip dasar PID-nya, proporsional derivatif integral. Maksudnya proporsional itu adalah seberapa besar dari errornya itu. Lalu integral itu misalnya kita hitung lagi, dan derivatif adalah sebagai pembaca masa depan, seperti bagaimana derivatif kan seperti kedepannya mau kayak gimana kita bakal. Jadi ini komponen ini sebagai derivatif ini adalah termasuk peramal masa depan juga. Lalu ada aksi kontrol proporsional terhadap error, aksi kontrol proporsional terhadap integral error, dan terhadap laju perubahan error. Komponen ini mempercepat respon sistem, tetapi jika digunakan sendirian, misalnya masih menjaga steady state error atau error tetap. Komponen ini berfungsi mengantisipasi perubahan error sehingga dapat mengurangi overshoot dan memperbaiki stabilitas sistem. Tugas utamanya adalah menghilangkan steady state error atau error tetap dengan cara mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada error, dihitung, terus diarahkan lagi, itu terus mengulang-ulang agar errornya menjadi 0 atau mendekati 0. Namun jika gain terlalu besar bisa menyebabkan sistem menjadi lambat atau tidak stabil. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan sistem kontrol modern dan PID. Ini kita sistem kontrol dulu ya. Kelebihannya adalah mampu melakukan analisis dan merancang kontrol untuk sistem yang memiliki beberapa input-output, dapat diterapkan pada sistem yang non-linear atau memiliki order tinggi, tidak hanya terbatas pada sistem linear berorder rendah. Representasi ruang keadaan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar daripada representasi fungsi alih, memungkinkan evolusi sistem yang lebih baik dalam domain waktu maupun domain keadaan. Sangat cocok untuk penerapan pada komputer digital atau mikroprosesor.
Kekurangannya ini adalah lebih rumit secara matematis, terutama bagi mereka yang baru mulai seperti kita mahasiswa semester 3, karena memang dasarnya belum ada, mungkin masih sudah ada tapi untuk PID ini masuknya baru, jadi baru dengar. Makanya di sini kita belajar untuk agar lebih tahu apa itu PID dan sistem kontrol modern. Membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aljabar linear dan matriks. Tidak seintuitif metode tradisional seperti botplot atau root locus. Implementasi dalam praktik bisa menjadi lebih sulit. Lalu ada pengontrol PID. Kelebihannya sangat umum diterapkan pada sektor industri karena sederhana dan efektif, mudah dipahami, dan relatif gampang untuk diterapkan baik secara analog maupun digital. Kekurangannya adalah sulit untuk dikalibrasi pada sistem yang rumit atau non-linear, dapat beresiko tidak stabil, kurang efisien untuk sistem, lalu kinerjanya mungkin menurun jika tergangguan yang rumit atau kebisingan, tidak menyediakan optimalisasi secara keseluruhan, hanya memberikan solusi kompromi. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dasar sistem kontrol PID adalah sistem kontrol yang pada dasarnya adalah susunan komponen yang saling terhubung, mengatur suatu proses agar output sesuai dengan set point. Prinsip utamanya adalah membandingkan input acuan dengan output aktual, lalu membedakan error menggunakan mekanisme atau umpan balik atau feedback. PID controller merupakan pengendali paling umum, terdiri dari 3 aksi utama: proporsional untuk mempercepat respon, integral untuk menghilangkan error stated, derivatif untuk meningkatkan stabilitas dengan meredam osilasi. Lalu sini ada menurut Kazuhiko Ogata, sistem kontrol modern berbasis state space sangat kuat untuk sistem kompleks multi input output, sedangkan PID lebih sederhana tetapi tetap efektif untuk kebanyakan aplikasi industri. Jadi ada itu dalam poin video itu adalah apakah sistem kontrol modern dan PID itu sangat penting untuk industri, untuk dunia industri. Tentu sangat penting ya, karena otomasi proses produksi itu menjaga stabilitas agar produk tetap berjalan. Misalnya kalau perubahan dari manusia ke unsur mesin, agar menghemat waktu, efisiensi, energi, dan biaya. Lalu keselamatan dan keandalan. Kontrol otomatis itu mencegah kondisi berbahaya. Lalu fleksibilitas PID ini dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pabrik kimia, otomotif, robotika, hingga sistem dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian saja dari saya untuk materi yang PID dan modern sistem kontrol sistem ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan, silahkan di komen bila ada umpan balik atau saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.